Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Meningkatnya para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi baru yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, maka KCIC dalam hal ini telah sempat menaikkan jumlah perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya menjadi 25. Bahkan pada bulan November nanti akan menjadi 28 perjalanan setiap harinya. Salah satu moda transportasi yang dipergunakan oleh masyarakat menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung adalah LRT Jabodebek. Nah, LRT Jabodebek sendiri sebenarnya kemarin mengalami pengurangan dari rangkaiannya mengingat adanya perawatan yang dilakukan untuk kurang lebih 18 trainset. Kita berada di stasiun LRT Jabodebek Halim yang tersambung menggunakan jembatan udara ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Dari bagian area inilah para penumpang keluar ya dari stasiun LRT Jabodebek menuju ke stasiun kereta cepat. Gedung ini merupakan area tempat sambungan antara Skybridge ataupun jembatan udara bagi para penumpang menyeberang ya dari arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ke arah stasiun LRT Jabodebek ataupun sebaliknya. Akses di bagian atas ini melayani para penumpang yang dari arah Cawang ya ataupun dari arah Duku Atas menuju ke arah Bekasi. Kemudian untuk turun ke bawah disiapkan ada anak tangga, kemudian lagi ada eskalator. Nah, kedua anak tangga dan eskalator ini ternyata sepasang ada di sisi barat ataupun juga di sisi timur atau di sisi kanan kita. Ruangan ini cukup luas untuk menampung banyak penumpang yang akan bergerak dari LRT menuju ke arah kereta cepat ataupun sebaliknya. Di depan sana baru saja masuk satu rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung EMU atau Electric Multiple Unit Red Komodo yang akan segera membawa kembali para penumpang dari arah Halim ke Tegaluar ataupun ke arah Padalarang. Penumpang LRT Jabodebek yang turun di sini di peron 1 itu tadi dari arah Cawang kemudian akan menuju ke arah Bekasi, Jatimulya. Sedangkan penumpang yang menuju ke arah Cawang dari arah Bekasi ataupun turun di stasiun LRT Jabodebek Halim ini akan keluar lewat lantai yang ada di bawah sini. Baik, ternyata ujung dari kereta cepat Jakarta-Bandung EMU rangkaiannya masih ada di sana untuk segera merapat masuk ke biasanya peron 6 ataupun peron 4 ya untuk kedatangan. Kita akan turun ke bawah melihat lebih banyak ruangan yang ada di sekitar sini. Lantai yang ada di ruangan ini juga dilengkapi dengan guide blocks ataupun ubin-ubin yang berwarna kuning atau orange yang dapat dipergunakan oleh para tunanetra atau difabel untuk petunjuk jalan. Disediakan tempat duduk di sini bagi para penumpang yang ingin menunggu mungkin temannya ataupun rekannya ataupun menunggu waktu schedule perjalanan menjelang keberangkatan apakah itu LRT Jabodebek atau juga kereta cepat ya. Ke arah sana adalah menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim menggunakan Skybridge ataupun jembatan udara. Bagian atas ini adalah plafon yang dilengkapi dengan banyak lampu untuk penerangan di gedung sambungan antara stasiun LRT dan stasiun kereta cepat. Nah, di bagian bawah sana di situ disiapkan gate untuk bisa keluar masuk penumpang untuk menuju ke arah Cawang, kemudian Ciliwung dan seterusnya sampai ke Duku Atas melalui peron 2. Setiap stasiun selalu memiliki 2 peron ya. Hanya saja yang berbeda adalah stasiun Cawang dengan 4 peron. Ya, di sini kita melihat satu ketibaan dari LRT Jabodebek, rangkaian dari arah Cawang atau Duku Atas menuju ke arah Bekasi dan penumpangnya turun di sini karena akan menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Cukup banyak ya penumpang yang akan menuju ke stasiun. Hari ini adalah Jumat sore, jadi kemungkinan para penumpang ini akan pulang ke kota Bandung ataupun juga ingin berwisata atau hal-hal lainnya. Akses yang belum dibuka menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah akses tol.
karena masih dalam persiapan penyelesaian toll gate ataupun gerbang tol yang berada di dalam kawasan stasiun setelah kendaraan keluar dari arah tol memasuki area stasiun, serta kendaraan akan keluar dari stasiun memasuki area tol ataupun off-ramp dan on-ramp. Ternyata cukup banyak para penumpang LRT Jabodebek yang akan menuju dan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung di sore hari ini. Dengan adanya penambahan perjalanan menjadi 28 perjalanan per harinya nanti di bulan November, maka jumlah seat atau tempat duduk yang tersedia bagi para penumpang kereta cepat pasti akan bertambah lebih banyak ya. Awalnya perjalanan adalah 14 setiap harinya, kemudian akhirnya nanti di November menjadi 28. Jadinya tempat duduk akan tersedia 2 kali lipat, yaitu dari 8.400 setiap hari menjadi 16.800. Jadi dengan itu kereta cepat akan membawa 16.800 penumpang bila memang penuh menuju ke arah Bandung dan sebaliknya setiap hari. Tarif yang masih berlaku saat ini adalah tarif promo, yaitu Rp150.000. Sedangkan tarif normal di awal yang sempat dibuka pertama kali adalah Rp300.000. Bagi para penumpang yang telah membeli tiket dengan Rp300.000, di-convert menjadi 2 tiket perjalanan, tentunya menggunakan ID ataupun KTP yang sama. Baik, kita akan berjalan ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim menggunakan jembatan udara sebagai area lorong koridor yang menyambungkan stasiun LRT Jabodebek ke stasiun kereta cepat. Jarak di antara kedua stasiun ini kurang lebih 200 meter dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 5 menit. Jembatan udara ini akan tersambung dengan lantai 2 ataupun di atas lantai dasar stasiun kereta cepat Halim. Di sana akan langsung ada ruangan ya, ruang tunggu, kemudian juga security check untuk dilakukan scanning terhadap barang menggunakan X-ray, serta ada validasi tiket melalui QR code scanning ataupun juga melalui tiket yang sudah ada gate-nya. Sebenarnya koridor ini dilengkapi dengan travelator ya di satu sisi. Kemudian saat ini tidak dinyalakan mungkin karena belum begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Di depan kita ada satu hal yang menarik kita lihat di sekitar area sepanjang lorong koridor menuju ke arah stasiun kereta cepat Halim. Ada bagian yang sedang disekat menggunakan panel berwarna putih, kemudian di sisi dalamnya ternyata kalau kita lihat sepintas adalah semacam kios-kios ataupun area komersial yang nantinya dapat dipergunakan bagi UMKM untuk berjualan di sepanjang koridor ini, apakah makanan, minuman, ataupun hal-hal lain terkait dalam persiapan perjalanan. Kurang lebih areanya seperti itu ya. Catnya ataupun warna yang dipergunakan pembatas di antara kios-kios tersebut adalah berwarna merah. Tak lupa lorong ini dilengkapi dengan guide block seperti yang ada di bawah kita untuk membantu para tunanetra. Nah, di sini kita sudah hampir sampai ke area stasiun kereta cepat Halim ya, di lantai atas dari lantai dasarnya, dan terdapat ruangan kaca yang cukup luas dapat melihat pemandangan stasiun lalu juga pemandangan di depan dari stasiun Halim. Area yang masih dikerjakan di sini tentunya ditutup dengan panel ini agar tidak terganggu oleh lalu lalang para penumpang yang akan keluar masuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek dari arah stasiun kereta cepat serta sebaliknya. Seperti ini. Nah, lorong-lorong yang ada di stasiun LRT Jabodebek ya, misalnya di akses bridge menuju ke arah jembatan, itu sebenarnya cukup luas, dapat juga dimanfaatkan untuk menjadi area-area komersial seperti yang kita lihat di stasiun LRT Jakarta. Baik, kita sudah sampai di lantai 2. Di sini kalau kita teruskan ke arah sana ya, akan ada akses kedatangan yang di sisi kanan kita, ada beberapa gate. Kemudian di bagian tengah di sini ada kios-kios juga yang
sudah dipergunakan oleh para usahawan ataupun para UMKM untuk menjajakan makanan, minuman, serta hal lainnya yang akan diperlukan oleh para penumpang sebelum berangkat ataupun setelah datang. Kita akan masuk ke dalam area ruang tunggu. Di sini kita lihat kursi sudah dipenuhi oleh para calon penumpang kereta cepat untuk nantinya antri ya ke arah security check dan masuk ke dalam area bagian tengah untuk naik ke arah atas atau ke arah peron setelah melakukan QR code scanning ataupun memasukkan tiketnya. Di bagian luar juga terdapat mesin tiket yang disiapkan di sekitar sini untuk membeli tiket on-site ya ataupun go show. Nah, kalau go show bisa melalui mesin tiket atau vending machine yang ada atau bisa juga ke layanan pelanggan. Tentunya lebih cepat di vending machine karena layanan pelanggan cukup antri. Nah, ini adalah antrian para penumpang yang akan scanning QR ataupun juga nanti tiketnya dimasukkan ke gate yang ada sehingga bisa naik ke arah peron di sisi atas dari stasiun dan boarding menuju ke dalam rangkaian kereta serta membawa mereka ke arah Bandung. Ruangan yang ada di sini juga cukup luas ya. Stasiun ini kalau kita lihat akan mirip dengan sebuah bandara. Nah, antriannya sudah sampai di tempat tadi ya. Kemudian tetap masih dipajang foto-foto di bagian dalam untuk masyarakat mungkin melihat bagaimana permulaan uji coba, kemudian juga pembangunan, the progress yang ada dari kereta cepat ya yang telah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya sampailah saat ini dan beroperasional. Di sore hari ini hanya satu tempat security check dan juga scanning dari barang-barang yang diaktifkan. Jadi para penumpang semuanya akan menggunakan area ini untuk masuk ke bagian dalam dan terus menuju ke arah peron. Pada awal sekali menjelang operasional, kereta cepat Jakarta-Bandung sempat diuji coba gratis ya dengan tiket yang disediakan di webnya dan melakukan kompetisi untuk mendapatkan tiket tersebut ataupun war tiket. Setelahnya keluarlah harga tiket komersial yaitu di 300.000 serta kemudian menjadi promo 150.000. Baik, ternyata kakak yang di depan kita ini berbaju biru bernama Kak Nova ya. Dan kakak ini bersama suaminya dan anaknya sedang menuju ke kota Bandung. Tadinya beliau menggunakan travel ataupun juga naik kendaraan pribadi. Hanya saja dengan kereta cepat ini beliau bersama keluarganya sampai jauh lebih cepat dari perkiraan ya yang sebelumnya mungkin 2 jam atau 2,5 jam. Apalagi kalau macet, saat ini di 50 menit sudah berada di tengah kota Bandung dan tinggal menuju ke rumahnya masing-masing. Baik, itu adalah tempat security check yang sedang tidak aktif, jadi para penumpang akan antri ke arah security check yang ada di sini. Kita akan keluar lagi dari area ruang tunggu untuk melihat suasana di sisi luar. Baik, kita berada di sisi barat dari stasiun Halim. Di bagian atas kita saat ini adalah area peron. Jadi para penumpang yang sudah melakukan QR code scanning serta memasukkan tiketnya di gate sana, setelah sukses maka akan naik ke atas menuju ke area peron keberangkatan, di mana terdapat 3 peron dan 6 trek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Model peron yang ada di sisi atas adalah peron pulau. Jadi peron tersebut punya 2 trek di sisinya. Kita akan bergerak ke arah timur. Di bagian kanan ini tadi adalah kios-kios yang sudah beroperasional sejak dari awal dikomersialkannya kereta cepat Jakarta Bandung stasiun Halim ini. Ada es tebu ya di sini yang sempat kita coba dan enak sekali ya, tanpa gula pun cukup manis. Lalu ada bakpao ya, kita juga makan bakpao di sana, di sebelahnya es tebu yang itu. Untuk harga minuman dan makanan di sini cukup
terjangkau harusnya ya, karena tidak mahal dan juga tidak tentunya tidak sama dengan harga yang di luar. Baik, ini adalah jembatan udara yang bisa kita lihat dari sisi bawah pada saat kita melewati keluar dari area parkiran di bagian timur. Kemudian Skybridge atau jembatan udara ini memang khusus menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, ini adalah satu integrasi yang memang cukup bagus untuk para penumpang yang memilih moda transportasi LRT menuju ke stasiun kereta cepat ya. Di samping itu disediakan juga bis di sini, yaitu Metro Trans dengan kode 7W, dan Metro Trans tersebut hanya berputar di sekitar Cawang ya. Jadi para penumpang mungkin dapat menunggu di Jalan DI Panjaitan ataupun di Majen Sutoyo. Ini adalah pemandangan pada saat kita baru saja naik IMU dan IMU berangkat dari stasiun Halim. Di bagian bawah sana itu adalah akses tol yang masih belum selesai. Jadi dari arah Cawang akan berputar balik menuju ke arah stasiun kembali dan ketemu dengan gate tol. Layang dari kereta cepat Jakarta Bandung ini sebenarnya berdampingan dengan layang LRT Jabodebek sampai ke arah Bekasi. Hanya saja sebentar lagi kita akan masuk ke terowongan, yaitu terowongan Halim, dan ini merupakan terowongan pertama yang ada di kota Jakarta dengan panjang 1,8 km. Baik, kita sudah sampai di Tegaluar. Di sini terdapat dua rangkaian kereta IMU, yang satu baru sampai, yang satu lagi akan segera berangkat menuju kembali ke arah Halim dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Dan stasiun ini memang berada di sekitar GBLA ataupun Gelora Bandung Lautan Api, sebuah stadion yang ada di kota Bandung. Sebenarnya stasiun ini berada persis di perbatasan kota Bandung dan masih masuk ke Kabupaten Bandung lebih tepatnya, sedangkan kota Bandung berada di seberang tol ya. Nah, untuk akses menuju ke arah stasiun Tegaluar ini pihak KCIC telah membuatkan sebuah flyover dari arah Sumarekon, GBLA ataupun Soekarno-Hatta. Untuk yang dari tol belum kita lihat ada akses langsung menuju ke arah sini. Dan tentunya dengan akses tadi yang melalui flyover, maka dapat dilewati oleh kendaraan seperti kendaraan online pribadi, bis, serta taksi dan juga mungkin travel ya. Namun ada baiknya travel membuka jurusan ke arah Garut atau Tasik. Ini hanya usulan, sehingga mencapai ke sana jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.